Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Di Tuhan, saya juga menyapa kita semua yang hadir beribadah di rumah kita masing-masing. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah ada atas kita, menyertai kita senantiasa. Pada hari ini, seperti kita tahu bersama, seluruh orang Kristen di seluruh dunia memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus atas orang-orang percaya, ya, berada di tengah-tengah gereja Tuhan pada waktu itu dan sampai pada hari ini. Ya. Hari Pentakosta, kalau di bangsa Israel, itu adalah hari raya 7 minggu. Ya, hari raya 7 minggu atau hari yang ke-50 setelah Paskah. Hari yang ke-50 setelah hari Paskah yang diperingati itulah namanya hari raya 7 minggu. 7 kali 7 ya, 49. Besoknya hari yang ke-50. Jadi hari yang ke-50 diperingati bangsa Israel yang namanya hari 7 minggu itu hari raya ucapan syukur atas hasil panen. Buah sulung baru hasil panen, ya. Bagi bangsa Israel hari raya 7 minggu atau hari yang ke-50 di dalam Imamat pasal yang ke-23 itu dinyatakan sebagai hari raya ucapan syukur. Ya, hari raya buah sulung itu hari Paskah, hari raya 7 minggu itu hari raya ucapan syukur panen. Bagi gereja Tuhan, hari raya buah sulung itu atau hari Paskah bagi bangsa Israel itu menggambarkan hari kemenangan, ya, kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Itu buah sulung, ya. Jadi saudara-saudara, sebenarnya hari-hari raya orang Israel ada 5 hari raya besar sesuai dengan Imamat pasal 23 yang dirayakan atau diperingati oleh orang Israel. Hari raya besar yang pertama itu adalah hari Paskah, ya. Setelah itu bangsa Israel memperingati namanya hari raya buah sulung. Hari raya 7 minggu. Hari buah sulung itu atau Paskah. Yang kedua hari raya 7 minggu. Itu hari ucapan syukur panen. Dan yang ketiga itu adalah hari Pentakosta. Ya, hari Pentakosta. Atau peringatan hari tentang turunnya hukum Taurat. Ya. Hukum Taurat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, peringatan hari-hari raya orang Yahudi seperti yang tercatat di dalam kitab Imamat pasal 23 itu semua merupakan garis besar pekerjaan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mulai dari hari Paskah sampai yang namanya hari pondok daun-daunan. Ya, hari raya terakhir, hari raya yang kelima. Itu menggambarkan tentang pekerjaan Allah kepada umatnya. Ya, pekerjaan Allah kepada umatnya di dalam Yesus Kristus. 50 hari setelah hari raya buah sulung atau 50 hari setelah Paskah itu namanya hari Pentakosta yang kita peringati pada hari ini. Ini menggambarkan tentang pembentukan gereja, di mana hari diberikannya Roh Kudus kepada gereja untuk menjadi saksi tentang pekerjaan-pekerjaan besar
yang dikerjakan Allah kepada umatnya melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sehingga kalau kita bertemu dengan hari Minggu, hari Pentakosta itu selalu hari Minggu. Tuhan Yesus mati hari Jumat Agung, bangkit pada hari Minggu, dan hitung kemudian 2 minggu ke depan, 2 minggu ke depan setelah hari kematian Yesus Kristus, 10 hari, itu tepatnya pada hari Minggu. Hari Pentakosta itu selalu tepatnya hari Minggu. Jadi orang Kristen beribadah pada hari Minggu itu memperingati 2 hari raya. Kalau bagi orang Israel, yang pertama adalah hari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan yang kedua adalah hari di mana Roh Kudus turun. Memperingati hari di mana Roh Kudus diberikan kepada gereja. Sehingga setiap kali kita bertemu dengan hari Minggu, itu menjadi hari yang sangat spesial. Hari yang sangat indah untuk kita bisa peringati sebagai hari kemenangan dan hari di mana Roh Kudus diberikan kepada gereja. Jadi pada hari raya Buah Sulung, bagi bangsa Israel yang diperingati sebagai hari raya yang sangat indah, seorang imam mengunjukkan seberkas hasil tuayan di hadapan Tuhan pada hari itu untuk memperingati akan kemenangan yang mereka sudah terima dari Tuhan melalui penebusan atau melalui pekerjaan Allah waktu mereka berada di tanah Mesir. Imam mengunjukkan seberkas hasil tuayan ke hadapan Tuhan. Tetapi pada hari Pentakosta, hari raya 7 minggu, imam mempersembahkan 2 buah roti. Roti unjukan ke hadapan Tuhan, yang bagi gereja hari Pentakosta itu sebagai bukti Roh Kudus mempersatukan penyatuan. Baptisan itu salah satu gambaran baptisan, itu berbicara tentang penyatuan. Menyatukan ke dalam satu tubuh. 2 bagian yang dihunjukkan ke hadapan Tuhan oleh imam, 2 bagian roti, dipersatukan. Menjadi pemahaman orang Kristen melalui baptisan Roh Kudus bagi orang percaya. Roh Kudus menyatukan mereka ke dalam satu tubuh. Satu dengan yang lain, kita sebagai orang Kristen dipersatukan menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Jadi kalau kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus, roti yang dipecah-pecahkan, yang terbagi banyak itu menggambarkan satu tubuh. Ya. Sekalipun kita berbeda-beda, bermacam-macam, tetapi kita di dalam Kristus adalah satu tubuh, di mana Yesus Kristus adalah kepala. Jadi baptisan Roh Kudus itu adalah penyatuan antara satu dari kita dengan yang lain di dalam Kristus Yesus sebagai kepala. Itulah gambaran 2 buah roti pada hari raya 7 minggu yang diperingati oleh orang-orang Israel, yang kita peringati pada hari Pentakosta pada hari ini, di mana kita diingatkan kembali bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus Yesus yang adalah kepala. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, ada sesuatu yang menarik yang menjadi renungan kita pada hari ini sehubungan dengan hari Pentakosta yang tertulis di dalam Alkitab yang kita peringati pada hari ini, yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul
pasal yang kedua. Mari kita buka dulu bersama-sama. Ada beberapa hal yang menjadi menarik kita membahas kembali sehubungan dengan peringatan Hari Pentakosta pada hari ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Cara cepat saya membacanya. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Melalui peristiwa yang terjadi di Yerusalem lebih 2000 tahun yang lalu, di mana orang-orang percaya pada waktu itu yang tidak banyak, mereka mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus. Roh Kudus menyatukan umat-umat Tuhan satu dengan yang lain dalam satu tubuh terhubung dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Di mana pada hari itu gereja lahir ke muka bumi ini. Gereja seperti bayi yang baru lahir, dilahirkan ke bumi ini melalui karya Roh Kudus yang indah. Saudara, dari peristiwa tentang hari Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini, yang biasanya kita persiapkan untuk menyambutnya setelah hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga, gereja-gereja memperingati atau mengikuti yang namanya doa 10 malam. Doa 10 malam adalah sesuatu yang sangat penting, di mana dengan berdoa dengan tekun, orang-orang percaya gereja Tuhan mendapatkan pembaharuan kuat kuasa rohani, yaitu Roh Kudus. Ya. Roh Kudus yang sudah turun di tengah-tengah gereja 2000 tahun yang lalu, betul-betul kita sangat butuhkan. Itulah tujuannya gereja-gereja, apalagi gereja aliran Pentakosta seperti kita, ya, gereja aliran pembaharuan seperti kita, gereja karismatik seperti kita, sangat penting kita melihat betapa gereja memerlukan karya Roh Kudus, kuat kuasa Allah yang dinamis di tengah-tengah gereja untuk membawa gereja, untuk menggerakkan gereja menjadi saksi Kristus, mulai dari Yerusalem
Ya, di mana kita berada, di kota di mana kita berada, sampai ke ujung bumi. Tentu saudara-saudara, kita percaya Roh Kudus sudah turun. Ya, Roh Kudus sudah turun lebih 2000 tahun yang lalu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Roh Kudus sudah aktif memang sebelum hari Pentakosta. Di dalam Perjanjian Lama mencatat bahwa Roh Kudus berperan aktif dalam penciptaan, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2. Roh Kudus bekerja melalui orang-orang tertentu di dalam Perjanjian Lama. Tetapi dia bekerja tidak secara permanen di dalam diri orang percaya. Dia datang dan pergi. Ya, dalam pekerjaan pelayanan Yesus, Roh Kudus betul-betul membuktikan dia adalah pribadi yang kepadanya gereja sangat bergantung pada akhir zaman ini. Ya. Tetapi sekarang saudara, Roh Kudus bukan hanya mengunjungi sekali-sekali, setelah itu pergi lagi seperti dalam Perjanjian Lama. Tetapi sekarang seperti kata Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam diri orang percaya. Roh Kudus ada di dalam gereja Tuhan akhir zaman. Itu di dalam Yohanes pasal 14. Aliran-aliran air hidup itu akan menyertai kita selama-lamanya. Roh Kudus tidak datang lebih awal, sebelum Tuhan Yesus mati, bangkit, dan naik ke sorga. Seperti yang kita peringati sebelum hari Pentakosta. Memang urutannya seperti itu. Sebelum Tuhan Yesus mati, hari Paskah. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus belum turun. Roh Kudus nanti turun seperti kalender Yahudi di dalam Imamat pasal 23. Hari Paskah dulu, baru hari Buah Sulung, baru hari raya 7 minggu, yaitu Pentakosta. Urutannya seperti itu. Tuhan Yesus harus mati dulu, bangkit sebagai buah sulung yang dibangkitkan dari antara orang mati. Baru Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Saudaraku, pada hari Pentakosta seperti yang sudah kita baca tadi, kejadiannya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ada 3 tanda yang sangat menakjubkan yang menyertai kedatangan Roh Kudus membaptis orang-orang percaya pada waktu itu. Yang pertama adalah tiupan angin keras. Mereka tidak merasakan angin, hembusan angin, tetapi mereka mendengar seperti ada tiupan angin keras. Yang mereka lihat, ya, ada lidah-lidah api seperti nyala api, lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap ke atas orang-orang percaya pada waktu itu. Dan orang-orang percaya yang berkumpul di tempat itu merasakan satu manifestasi yang luar biasa dari Roh Kudus. Mereka bisa berbahasa seperti bahasa-bahasa bangsa-bangsa pada waktu itu. Yang paling penting yang kita pelajari pada hari ini, mereka memuji Tuhan dengan menggunakan bahasa yang beragam-ragam itu. Dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, kata roh itu digambarkan sama seperti angin dan api. Ini menggambarkan tentang kesaksian yang luar biasa dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dari gereja Tuhan kepada orang banyak pada waktu itu dan sampai pada sekarang ini. Sehingga melalui kesaksian orang-orang percaya yang
baptis dengan Roh Kudus pada waktu itu membawa ribuan orang percaya kepada Yesus Kristus. Alkitab mencatat ada 3.000 orang bertobat. Jadi memang benar, hari Pentakosta yang diperingati oleh bangsa Yahudi sebagai hari 7 minggu ucapan syukur karena hasil panen yang mereka terima dari Tuhan. Itu diperingati oleh gereja sebagai hari panen raya, yaitu jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Di dalam ayat 11 Kisah Para Rasul pasal yang kedua, orang-orang percaya yang dibaptis dengan Roh Kudus, yang dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Kudus bermanifestasi dalam kehidupan mereka. Mereka menyatakan dengan puji-pujian, kesaksian mereka tentang karya Allah yang luar biasa hebat yang terjadi sebelum mereka memperingati hari 7 minggu itu. Bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel di waktu mereka mulai menanam benih, ya, sampai pada panen. Tuhan menjaga benih yang mereka tanam sehingga benih ini bisa bertumbuh dengan subur dengan baik, sampai benih ini menghasilkan buah dan buah itu matang siap untuk dipanen. Hari raya 7 minggu sebagai ucapan syukur bangsa Israel, bagaimana mereka sudah melewati yang namanya Paskah, hari kemenangan mereka waktu mereka ada di tanah Mesir. Dan ini juga mengingatkan kita pada hari Pentakosta yang kita peringati pada hari ini. Perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan Allah kerjakan dalam hidup kita. Ini yang menjadi kesaksian hidup yang tidak terbantahkan, yang mampu mendatangkan orang banyak datang kepada Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan sudah kerjakan atas kita bukan membuat kita dari miskin menjadi kaya, dari yang tidak punya apa-apa menjadi orang yang banyak hartanya. Bukan itu. Perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan Allah sudah kerjakan melalui Yesus Kristus atas kita, yaitu kita beroleh keselamatan melalui karya penebusannya atas kita. Yang percaya katakan amin. Sebenarnya saudara-saudara, tidak ada pekerjaan yang lebih indah dan yang lebih besar yang dikerjakan Allah atas umatnya selain pekerjaan Yesus Kristus yang sudah mati buat kita, yang sudah menebus dosa-dosa kita. Satu lagi, kesaksian hidup yang kita bisa sampaikan setelah kita menyaksikan perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan Yesus sudah kerjakan atas kita. Kita sampaikan siapa Yesus Tuhan kita. Sebelum dia terangkat ke surga, dia berkata, segala kuasa sudah diberikan kepadaku, baik kuasa yang ada di sorga maupun kuasa yang ada di bumi. Pantas dia menjadi Tuhan kita. Dia sebagai Tuhan kita dan juru selamat kita. Karena dia berkuasa atas sorga dan bumi ini. Yang setuju katakan amin. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan sang penguasa sorga dan bumi, termasuk sang penguasa hidup kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kesaksian tentang karya Allah yang Tuhan yang dikerjakannya melalui kita, itu yang terindah
dan terbesar yang kita bisa saksikan kepada banyak orang. Ya, bukan kita sudah sembuh dari sakit. Memang itu juga karya Allah, pekerjaan Allah yang dikerjakan di dalam hidup kita. Dia yang membuat kita miskin menjadi kaya, bisa saja Tuhan buat itu untuk kita. Dari yang dulunya kita tidak punya apa-apa, sekarang kita memiliki banyak hal, bisa saja itu Tuhan kerjakan atas kita. Tetapi itu bukan yang terbesar yang Tuhan kerjakan atas kita. Mujizat terbesar atas dunia, di mana Yesus Kristus datang menjadi manusia, itu menjadi hadiah yang Tuhan Allah kerjakan di dalam hidup kita. Ya, itu menjadi pengalaman yang indah yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Bukan yang lain-lain yang seperti yang saya katakan tadi. Jangan sampai kalau yang seperti yang saya katakan tadi, perbedaan antara pekerjaan Allah melalui Yesus Kristus dengan Menara Babel. Perbedaannya adalah Roh Kudus datang, biarpun banyak orang yang berkumpul di Yerusalem dan berkumpul di kamar loteng Yerusalem itu, mereka dari segala bangsa dan bahasa yang berkumpul itu, tetap Roh Kudus pada waktu itu turun mempersatukan mereka. Karya Allah melalui Roh Kudus mempersatukan gereja, mempersatukan orang percaya, sehingga orang percaya tidak ditonjolkan dengan satu suku, satu bangsa atau satu bahasa. Orang percaya itu terdiri dari berbagai macam suku, bangsa dan bahasa. Itu yang digambarkan atau dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos. Dia melihat di sekeliling tahta, ya, berdiri semua orang dari segala suku, bangsa dan bahasa di depan tahta Anak Domba. Roh Kudus mempersatukan orang percaya. Waktu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, turunnya Roh Kudus yang kita peringati pada hari ini. Tetapi kalau Menara Babel, bahasa-bahasa itulah yang mencerai-beraikan. Tuhan turun mencerai-beraikan. Alasan Tuhan mencerai-beraikan Menara Babel, karena motivasi orang membangun Menara Babel bukan untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah melalui Yesus Kristus, tapi menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan orang untuk melawan Tuhan. Menara Babel dirancang manusia untuk memuji-muji manusia. Tetapi hari Pentakosta dirancang oleh Allah. Turunnya Roh Kudus untuk memuji-muji Allah dan perbuatan-perbuatan yang besar. Kiranya melalui peringatan hari Pentakosta yang kita peringati pada hari ini, mengembalikan puji-pujian hanya kepada Tuhan Allah yang layak menerimanya. Katakan amin. Bukan puji-pujian, puja-puja pada manusia, sekalipun hasil yang dicapainya luar biasa setinggi langit. Peringatan hari Pentakosta membuat kepala kita tertunduk dan mengakui semua karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kita tidak ada seperti ini. Kalaupun Tuhan bisa atau mengizinkan kita membangun, Tuhan mengizinkan kita mencapai sesuatu yang tinggi, Tuhan mengizinkan kita mendapatkan begitu banyak hal, saya mau beritahukan itu bukan alasan. Itu bukan tujuan kita membanggakan diri. Semua itu kita bisa capai. Jangan kita merasa itu sangat penting untuk kemajuan gereja. Gereja mula-mula tidak ada fasilitas gedung.
Gereja mula-mula tidak memiliki orang yang berpengaruh secara politik dan sosial. Gereja mula-mula tidak memiliki uang yang cukup untuk pelayanan. Karena terbukti beberapa waktu kemudian kota Yerusalem mengalami kelaparan, masa kesusahan, sehingga orang-orang percaya menyebar ke seluruh dunia dan memberitakan Injil. Yang kita anggap penting sekarang ini, saya mau beritahukan, tidak dimiliki oleh gereja mula-mula. Tapi sejarah gereja membuktikan, gereja mula-mula hanya punya satu, itulah kuat kuasa Roh Kudus. Tetapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, gereja mula-mula bisa membangun gereja-gereja di seluruh dunia. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, gereja mula-mula mampu bersaksi, bukan berkhotbah ya, bersaksi tentang perbuatan-perbuatan yang besar dari karya Allah melalui Roh Kudus. Sehingga banyak jiwa, bukan cuma 3.000 jiwa yang bertobat, tetapi lebih banyak dari itu yang bertobat percaya Tuhan Yesus. Gereja sekarang, saudara-saudara, menyaingi apa yang dibangun oleh manusia di dalam Kejadian pasal 11 di Menara Babel. Kita melihat gereja-gereja secara fisik berdiri begitu kokoh, berdiri begitu megah, berdiri begitu tinggi. Tapi menjadi catatan di sini, apakah kuasa Roh Kudus menguasai gereja itu atau tidak? Gereja sekarang memiliki begitu banyak dana misi, sehingga gereja bisa mengutus orang kemana-mana, ke seluruh penjuru bumi ini, dengan istilah yang sekarang kita kenal namanya sending, pengutusan misi. Tapi menjadi catatan penting yang harus kita pertanyakan, apakah pengutusan ini berdasarkan karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya atau tidak? Tidak sedikit orang-orang berpengaruh, baik secara sosial maupun secara politik, yang ada di muka bumi ini. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Tapi sekarang saya mau beritahukan, apakah pengaruh Roh Kudus mempengaruhi mereka atau tidak? Gereja maju bukan karena kekuatan kuat manusia. Gereja berkembang, sejarah gereja membuktikan, bukan karena adanya orang-orang kuat di dalamnya. Tapi gereja yang hidup dan berkembang maju, itu karena kuat kuasa Roh. Gerakkan gereja itu, katakan amin. Kuat kuasa Roh Kudus mempengaruhi gereja itu. Kalaupun kita ini diberkati Tuhan dengan kekayaan yang berlimpah-limpah, tujuannya apa? Bukan supaya kita pamerkan sama orang kita kaya raya karena Tuhan. Tapi biar kiranya melalui kekayaan yang kita punya, kita bisa jadikan itu sebagai sarana untuk mendatangkan jiwa-jiwa. Percayalah saudara-saudara, Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita tanpa apapun dan siapapun. Tapi Tuhan mampu juga bekerja melalui hidup kita. Tuhan gunakan sarana-sarana, instrumen-instrumen, alat-alat untuk membangun gerejanya, untuk mengokohkan gerejanya, untuk supaya gereja lebih efektif melayani pekerjaan Tuhan. Injil harus disampaikan kepada semua bangsa, itu kata Tuhan Yesus. Injil harus diberitahukan kepada semua bangsa, supaya melalui Injil yang diberitakan ini semua bangsa percaya kepada Tuhan, mengenal Injil, tahu tentang siapa juru selamat. Makanya saudara-saudara,
Kita harus percaya bahwa Injil untuk seluruh bangsa. Kenapa orang-orang yang berkumpul kamar loteng itu tidak berbicara dengan bahasa roh? Kenapa mereka harus menyampaikan, berbicara, berkata-kata dengan bahasa manusia dari segala suku, bahasa, dan kaum bangsa di muka bumi ini? Ini menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa. Waktu Tuhan Yesus mau lahir, atau waktu Tuhan Yesus sudah lahir, berita yang disampaikan oleh para malaikat kepada gembala-gembala menyampaikan bahwa akan ada sukacita besar karena lahirnya Sang Juru Selamat atas bangsa-bangsa. Ya, Juru Selamat atas bangsa-bangsa. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 berkata begini. Lalu kata malaikat kepada mereka, gembala-gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Seluruh bangsa. Kenapa murid-murid yang berkumpul setelah mereka dibaptis oleh Roh Kudus menggunakan bahasa-bahasa yang ada di dunia, supaya Injil bisa diberitakan kepada bangsa-bangsa, sehingga melalui Injil yang diberitakan kepada bangsa-bangsa, semua bangsa mengenal Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi Yesus Kristus itu bukan cuma Juru Selamat orang Kristen, ya? Bukan Juru Selamat orang Kristen saja, tapi Juru Selamat untuk seluruh bangsa. Tergantung siapa yang menerima dan siapa ada yang menolak. Tapi Tuhan Yesus tetap dia Juru Selamat dunia. Jadi Roh Kudus setelah membaptis orang-orang percaya pada waktu itu, Kisah pasal 2, dia memberikan karunia berkata-kata. Tentu berkata-kata dengan bahasa roh boleh, berbahasa roh boleh. Tapi yang paling efektif, Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa manusia. Membuktikan bahwa Allah mau berbicara kepada manusia. Berita keselamatan harus disampaikan kepada semua manusia, dari suku, bahasa, dan bangsa. Menekankan kepada kita bahwa di dalam Kisah Para Rasul, inti yang tercatat setelah Kisah pasal 2 adalah penginjilan atas semua bangsa. Bukan atas satu bangsa saja. Penginjilan atas seluruh dunia. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Roh Kudus membaptis. Roh Kudus membaptis orang-orang percaya di Yerusalem, mewakili orang-orang Yahudi. Tetapi Roh Kudus juga pernah melakukan hal yang sama di rumah Kornelius. Itu mewakili orang-orang yang percaya di luar orang Yahudi. Artinya apa? Baik orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi, karya Roh Kudus dinyatakan, karya besar Allah dinyatakan melalui keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi saudara-saudara, seperti hari Pentakosta yang kita peringati pada hari ini, ada seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh misi. Misi untuk siapa? Misi untuk bangsa-bangsa. Misi untuk siapa? Misi untuk suku-suku bangsa. Misi untuk apa?
misi untuk semua bahasa di muka bumi ini. Jadi sesungguhnya saudaraku, semakin dekat seseorang dengan Tuhan Yesus, semakin kuat jiwa misi. Dia bukan memperhatikan yang ada di dalam saja, membangun yang di dalam saja, melebarkan yang di dalam saja, menambah tinggi yang di dalam saja. Tetapi roh misi ini akan pergi keluar. Ya. Semakin seseorang dekat dengan Tuhan Yesus, semakin kuat jiwa misinya untuk pergi. Jadi orang yang memiliki jiwa misi, dia adalah orang yang tidak dibatasi oleh tembok gereja. Jangan kita dipenjarakan oleh tembok gereja. Orang Kristen itu tidak bisa dikungkung dengan tembok gereja, organisasi gereja, tapi matanya melihat jauh. Jauh kepada orang-orang yang terhilang. Supaya orang-orang yang terhilang ini tidak binasa. Persiapkan diri kita, saudara-saudara. Ingat, sudah Injil itu untuk semua manusia. Untuk itulah karunia berkata-kata di dalam bahasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu kata-katanya adalah bahasa-bahasa manusia. Untuk itulah kitab suci kita, Alkitab kita diterjemahkan kepada bahasa-bahasa suku-suku, sampai suku yang terpencil pun ada terjemahan Alkitabnya. Ini membuktikan bahwa Tuhan mau supaya seluruh bangsa mengenal Dia, Sang Juru Selamat. Tapi ingat, di dalam ayat 13, tantangan terhadap Injil itu selalu ada. Ayat 13, tetap ada orang yang mengejek. Ya. Ada orang yang mengejek, ada orang yang mencemooh, ada orang yang memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar atas gereja. Sebagian orang menyatakan bahwa karena banyak orang terheran-heran dengan karya Roh Kudus. Memang saudara, Roh Kudus itu adalah pribadi yang dinamis. Menggemparkan, dari kata dinamis ini kita menemukan kata dinamit. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Orang yang menjadi saksi, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, orang yang di mana memberikan dirinya supaya Roh Kudus menguasainya, adalah orang-orang yang dipakai dengan heran secara dinamis oleh Roh Kudus. Mereka terheran-heran melihat karya Roh Kudus dalam diri orang-orang yang sederhana ini. Mereka mengatakan, bukankah mereka ini orang Galilea? Kenapa mereka itu bisa berkata-kata dengan bahasa kita? Bukan bahasa Galilea saja yang mereka sampaikan, tapi bahasa kita seluruh bangsa. Itulah karya Roh Kudus. Jadi orang-orang yang memberikan dirinya untuk dipakai Tuhan melalui karya Roh Kudus yang indah akan membuat orang terheran. Sehingga sebenarnya tidak ada alasan kita membanggakan diri kita. Siapa kita? Kita digambarkan tanda kutip seperti orang Galilea. Orang Galilea itu kelasnya nomor 2 daripada orang-orang yang ada di Yudea, saudaraku. Di Yudea letaknya Yerusalem, pusat ekonomi, politik, dan sosial serta agama dari orang Israel pada zaman itu. Orang Galilea, ya, orang-orang yang terbelakang. Sebagian besar murid-murid Tuhan Yesus yang berkumpul di kamar atas loteng Yerusalem adalah orang-orang Galilea.
Yang 120 murid itu orang-orang Galilea. Tetapi melalui karya Roh Kudus memakai mereka, menguasai mereka, sehingga membuat banyak orang di seluruh dunia yang berkumpul pada hari raya itu terheran-heran dengan pekerjaan Roh Kudus. Di balik keheranan banyak orang, ada juga orang-orang tertentu yang dipakai setan untuk menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Tetap selalu ada itu. Sepanjang sejarah gereja, termasuk sepanjang sejarah gereja kita yang ada di tempat ini secara lokal, selalu ada begitu. Orang-orang yang pesimis, yang memandang sinis sesuatu tanpa pengertian yang mendalam akan kebenaran firman. Mereka mencemooh karya Tuhan. Mereka menghina karya Tuhan. Bahkan mereka menuduh atau memfitnah para hamba-hamba Tuhan dengan tanpa dasar. Hal yang sangat sulit atau sangat menyakitkan yang dialami oleh pemimpin-pemimpin gereja kita. Itu adalah fitnah, tuduhan. Mereka mabuk oleh anggur katanya. Memang Roh Kudus, salah satu yang digambarkan oleh Paulus, Roh Kudus itu seperti anggur, mendatangkan sukacita, memberikan kegembiraan. Salah satu buah roh di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat 22-23 adalah sukacita oleh roh. Roh Kudus digambarkan oleh Paulus di dalam Efesus pasal 5. Sama seperti anggur, tapi anggur yang bukan memabukkan. Seperti anggur, minuman keras yang dikenal orang pada waktu itu dan sekarang. Karena kedua anggur ini berbeda, bertolak belakang cara kerjanya di dalam kehidupan manusia. Kalau anggur dunia, minuman keras, memabukkan, salah satu ciri orang yang mabuk oleh anggur minuman keras itu adalah tidak mengendalikan diri. Pengendalian dirinya tidak ada. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang yang tidak mengendalikan diri, lepas kontrol, ujung-ujungnya mempermalukan dirinya sendiri. Tapi anggur yang dimaksudkan yaitu karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Seperti yang dikatakan Paulus di dalam Galatia pasal 5 ayat 23. Pengendalian diri. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus dalam Galatia pasal 5 ayat 23. Menguasai diri. Mempunyai roh pengendalian diri. Dan itu yang sangat kita butuhkan pada akhir zaman ini di tengah-tengah gereja Tuhan. Jangan marah kalau kita ditolak. Jangan kita melakukan sesuatu yang tindakan berlebihan kalau kita difitnah. Karena sejak dulu gereja mula-mula fitnah, penolakan, cemoohan, ejekan itu menjadi seperti makanan hari-hari orang Kristen. Zaman dulu sampai sekarang. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa kalau gereja disalahartikan di muka bumi ini. Karena memang karya Roh Kudus mencengangkan, karya Roh Kudus mengherankan, karya Roh Kudus membuat banyak orang dunia bertanya-tanya. Tetapi juga melalui karya Roh Kudus akan datang orang-orang yang dikuasai setan. Seperti yang digambarkan oleh Paulus dalam Efesus. Anggur dunia memabukkan, tapi bukan anggur sorgawi. Kalau berbicara tentang anggur dunia, sesuatu yang didapatkan berupa sukacita, kepuasan yang dari dunia, sifatnya
Sementara memang kita akui memuaskan, memang kita akui menyenangkan, memang kita akui mendatangkan sukacita. Tapi ingat, sukacita, kesenangan, kepuasan dari anggur dunia ini, itu sifatnya hanya sementara. Sudah masih ingat apa yang saya katakan dalam khotbah beberapa waktu yang lalu tentang anak yang bungsu? Hanya hitungan berapa lama dia keluar dari rumah bapaknya, menghambur-hamburkan uang warisan dari bapaknya dengan kesenangan, kepuasan, dan sukacita yang saya gambarkan dari anggur dunia ini. Akhirnya dia jatuh susah, dia melarat. Situasi yang dia alami menyadarkan dia bahwa sukacita dari dunia, kepuasan dari anggur dunia ini, itu tidak menetap sifatnya, tidak mendalam dan tidak mendasar. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu adalah sukacita yang kekal. Kepuasan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup orang percaya adalah kepuasan yang mendalam, yang meresap. Jangan heran, biarpun orang Kristen penuh dengan tantangan, banyaknya halangan, banyak ejekan, fitnah dan cemoohan dari banyak orang di sekeliling mereka, tapi mereka tetap ada sukacita dan kepuasan, karena itulah karya Roh Kudus yang dikerjakannya di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang kekasih, melalui peringatan hari Pentakosta yang kita peringati pada hari ini, kiranya Roh Kudus dengan kuasanya yang mengherankan dan mencengangkan itu ada dalam hidup kita. Kiranya Roh Kudus terus bekerja sehingga kita mampu menyaksikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Gereja harus bersaksi supaya melalui kesaksian gereja banyak orang terhilang bisa ditemukan. Pasti ada tantangan, iya. Di mana saja halangan-halangan tetap ada. Tapi ingat, kita memiliki Roh Kudus yang dinamis, yang menolong kita untuk mampu melewati semuanya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, gereja mula-mula tidak memiliki hal-hal yang tak anggap penting sekarang ini. Gereja mula-mula tidak memiliki gedung gereja yang megah dan tinggi menjulang. Gereja mula-mula tidak memiliki uang banyak. Gereja mula-mula tidak memiliki pengaruh sosial dan politik. Gereja mula-mula tidak memiliki orang-orang hebat, pintar, dan berpengaruh. Karena mereka kelompok orang bagian besar dari Galilea. Tapi gereja mula-mula memiliki Roh Kudus yang memenangkan banyak jiwa. Gereja mula-mula memiliki Roh Kudus yang berkobar melalui angin dan api. Kalau angin dan api itu dihembuskan, pasti menyala. Roh Kudus menyalakan apinya dalam diri orang percaya, sehingga api Roh Kudus membakar mereka untuk mendirikan banyak gereja. Kalaupun kita bisa membangun apa yang ada sekarang, kita bisa membangun usaha pelayanan, kita bisa memiliki pekerjaan yang mencengangkan, yang luar biasa, itu bukan membuat kita menjadi hebat. Ya, semua itu karena karya Roh Kudus. Supaya melalui semuanya itu kita lebih efektif mendatangkan banyak jiwa. Yang setuju katakan amin. Supaya banyak jiwa datang mengenal Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang heran dan besar itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Immanuel, Allah bersama-sama dengan kita. Dialah penolong dan pemelihara kita dari sekarang sampai selama-lamanya, di mana Tuhan datang menjemput gerejanya yang sempurna, yang cemerlang tanpa cacat dan kerut. Tuhan memberkati kita. Ada lagu lama yang saya ingat, saya rindu kita nyanyikan. Pada hari ini, sekalipun barangkali ada yang masih sudah lupa atau masih belum tahu, tapi saya rindu kita nyanyikan, biarpun cuma sekali saja. Saya terkenang dengan lagu ini. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala.
menyala di hatiku selama-lamanya. Kita bangkit berdiri, saudara. Ini lagu yang dinyanyikan pada kami kalau di sekolah Alkitab. Wah, kami melompat-lompat. Ya, kalau menyanyikan lagu ini. Saya rindu saudara kita nyanyikan lagu ini. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Menyala, menyala di hatiku. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Menyala, menyala selamanya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Oh, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Menyala di hatiku selama-lamanya. Sekali lagi, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Menyala, menyala selamanya. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Api Pantekosta cukup. Asal kita punya itu cukup. Kita tidak memiliki banyak talenta, kita tidak memiliki barangkali apa-apa, tapi kita memiliki api Roh Kudus. Itu ada di dalam hati kita. Itu bisa membawa kita menjadi saksi dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Roh Kudus ada dalam hidup kami. Roh Kudus yang membakar kami untuk menyala-nyala melayani Tuhan. Kami percaya bahwa terus Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kita. Bukan cuma untuk menggerakkan kami supaya kami bisa bersaksi, tapi Roh Kudus juga mengingatkan kami akan mencintai Tuhan, mengingatkan kami akan kesucian hidup, mengingatkan kami untuk menjalani hidup yang bersih, hidup yang terus digerakkan oleh kasih Tuhan, supaya melalui hidup ini kami bisa melayani Tuhan dan pekerjaan. Terima kasih Tuhan, bersama dengan seluruh orang-orang Kristen di seluruh muka bumi ini, kami memperingati hari turunnya Roh Kudus dan mengingatkan kami bahwa Roh Kudus adalah sangat penting dalam kehidupan kami, yang kami tidak boleh lupakan karyanya. Membuat orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, banyak orang terheran-heran, tercengang-cengang karena Tuhan bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Jauhkan kami dari kebanggaan berlebihan karena karya yang Engkau bangun dalam hidup kami. Jangan biarkan kami seperti di dalam Kejadian pasal 11, mendirikan menara Babel, tujuannya untuk membanggakan diri. Kami percaya orang-orang yang membangun menara Babel untuk kebanggaan dirinya, kami percaya satu waktu akan dikacaukan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan. Silakan duduk sudah.